Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan rekan-rekan pendidik sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita sehingga kita sampai di sini, di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan TPP. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi guidance, petunjuk jalan bagi kita menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini di sekolah kita merupakan sebuah rutinitas dari guru penggerak untuk mengadakan aksi nyata dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam modul. Salah satunya yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi di kesempatan kali ini saudara kita Pak Asrul berkesempatan untuk membawakan materi di seminasi mengenai budaya positif di sekolah kita. Jadi sebelum kita mengikuti apa proses diseminasi pada hari ini, marilah kita mendengarkan dulu patah kata pengarahan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah yang mewakili sebenarnya Kepala Sekolah karena belum sempat hadir pada hari ini. Pada Pak Gundaris kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Asal Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 9 Pak Asrul, yang terhormat Bapak Pembina OSIS, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh salah satu rekan sejawat kita Pak Asrul. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta kesehatannya yang tiada yang tidak henti yang kita rasakan setiap harinya. Jadi kesyukuran adalah suatu hal yang pantas selalu kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi yang menuntun kita dari zaman ke-8, zaman kekufuran menuju zaman peradaban seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran dan kesempatan untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan rekan kita Pak Asrul sebagai tugas sebagai calon guru penggerak dalam rangka mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu sebenarnya bukan hal yang baru, seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah waktu kami juga bersama Pak Nasal melaksanakan diseminasi. Budaya positif itu bukan hal yang baru, tetapi ini adalah bagian daripada yang sering kita laksanakan di setiap hari di sekolah. Karena tentu budaya positif itu sebagai guru wajib dilaksanakan, wajib diperlihatkan kepada rekan-rekan, terkhusus kepada murid kita. Karena tentu murid kita melihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerja, itulah yang menjadi contoh, jadi cerminan bagi mereka. Apabila budaya positif yang kita perlihatkan setiap harinya, tentu murid kita juga akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Seperti jadi itulah makanya saya katakan tadi bahwa Bapak Ibu sebagai guru, saya juga sebagai guru, tentu memperlihatkan contoh budaya positif setiap harinya adalah suatu kewajiban sebagai guru yang harus selalu dicontoh bagi murid-murid kita. Ya. Mulai dari kepribadian,
penampilan, tutur kata, serta di dalam kelas. Jadi semua itu wajib bernuansa budaya positif, karena seperti hanya di dalam rumah keluarga sendiri seperti anak kecil, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak positif, dia juga akan meniru. Begitulah ibaratnya kita bagaimana mendiskriminasikan, bagaimana kita memperlihatkan contoh-contoh yang positif, yang baik untuk kita terapkan juga di sekolah. Kalau kita memangnya budaya positif yang selalu kita kembangkan, bagaimana selama ini budaya positif tentang kedisiplinan dan kehadiran siswa. Tentu Bapak Ibu juga pasti bisa memberikan contoh dari kita dulu, baru bisa kita harapkan implementasinya dari murid. Karena pasti ada siswa yang mengatakan bahwa wah, kenapa kita saja yang ini? Ada juga guru yang seperti ini. Ini biasa pernah saya dengarkan ketika mereka curhat. Tapi saya hanya ada tadi misalnya ada keluarganya sakit sehingga. Jadi itu adalah contoh bentuk-bentuk protes kecil bagi mereka. Bahkan saya juga pernah mendapatkan isi daripada kotak saran yang tentang masukan, tentang masukan kepada kita sebagai pendidik yang ada di SMA Negeri Bone ini. Masukan itu bukan menjadi sebuah tapi bagaimana kita juga bisa terus untuk meningkatkan kapasitas sebagai guru dalam hal ini menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini wajib kita tanamkan pada diri kita sebagai guru. Apalagi nantinya di sini ada lagi Pak Asri yang akan memperkuat, akan mengembangkan kembali, karena sebenarnya bukan hal yang baru budaya positif. Jadi tapi ini budaya positif ini harus terus kita laksanakan setiap harinya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menuntut terlalu tinggi kepada murid kita, tapi ternyata kita sendiri tidak mampu untuk diri kita. Jadi kesadaran adalah suatu kunci untuk bagaimana penerapan budaya positif itu bisa juga ditiru oleh murid-murid kita. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai pendidik dalam hal ini, agar terbentuk karakter, karena karakter sendiri adalah nilai-nilai positif yang selalu diharapkan bagi murid kita. Tentunya berawal dari contoh yang baik yang diperlihatkan oleh Bapak Ibu. Jadi mungkin itu sedikit penyampaian saya, karena kenapa budaya positif ini memang sangat penting untuk kita terapkan. Ya. Bahkan ada di materi guru penggerak. Kenapa? Karena ini adalah awal daripada pembentukan karakter. Karena kalau karakter siswa yang bagus, karakter murid yang bagus, tentu akan terbawa juga ke akademiknya. Seperti kami di kesiswaan bekerjasama dengan OSIS itu, kalau kegiatan berjalan lancar itu adalah hal-hal yang biasa saja menurut saya. Tetapi ketika mereka mampu antara kegiatan kesiswaan bagus dan akademinya yang bagus, tentu juga ini adalah suatu hal yang luar biasa. Itulah mungkin harapan kami yang selalu berkolaborasi dengan Bapak Pembina OSIS, kesiswaan, dan Bapak Pembina organisasi yang lain, tentunya kepada Bapak Ibu guruku yang ada di SMA Negeri Bone ini, untuk terus berkolaborasi bagaimana mengembangkan potensi akademik, mengembangkan karakter anak kita agar tercipta generasi yang unggul, bermartabat, dan mampu berdaya saing di era globalisasi saat ini. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Asrul, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke kegiatan diseminasi pemaparan oleh CGP Angkatan 9 Pak Asrul, marilah kita berdiri sejenak untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita melangkah ke pemaparan mengenai budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Muhammad Asrul SPD. Dengan ini saya silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kasih Kesiswaan, Pak Daris SSC SPD PD, yang terhormat Bapak Pembina OSIS, Pak Muhammad Nasal Sandi SPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir membersamai kami di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bang, tapi Bapak dan Ibu Guru, jadi sebagai pemenuhan kewajiban untuk calon guru penggerak, kami mengadakan acara diseminasi atau seminar penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Jadi saya langsung masuk saja. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu dalam filosofi pendidikan, dia mengumpamakan bahwa sekolah itu sebagai sebuah ladang di mana murid-muridnya itu sebagai bibit yang ingin ditumbuhkan, dikembangkan secara maksimal dengan memberi pupuk dan air serta membasmi ulat-ulat atau jamur yang mungkin saja mengganggu kehidupan dari bibit-bibit tersebut. Ya. Jadi di sini diumpamakan bahwa sekolah adalah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang ideal untuk bibitnya bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, kita masuk di budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini timbul pertanyaan. Kemudian, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Lanjut. Ya, di sini dikemukakan bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti ditampilkan nilai-nilai kebajikan yang sekira Bapak Ibu semua sudah tahu, misalnya saling menghormati dan saling menghargai. Ya. Kemudian kita sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar perilaku yang ditampakkan itu adalah perilaku yang sesuai dengan kehendak kita sebagai guru. Ya. Jadi perwujudannya itu guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan serta memberikan imbalan dan penghargaan terhadap perbuatan baik yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, ternyata itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dan negatif seperti apa? Ya. Inilah konsep inti yang ada di dalam budaya positif. Yang pertama itu nilai disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku manusia, lalu kemudian hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Nanti kemudian akan saya bagikan Padlet untuk menjawab beberapa contoh kasus yang ada di kehidupan kita. Ya, kita masuk yang pertama, disiplin positif. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu?
apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa itu kata disiplin? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Adapun pengertian kata disiplin yaitu adalah suatu kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pon. Kita beri aplaus untuk jawaban dari Ibu Ahmadiyah. Ya, jadi kepatuhan terhadap aturan. Ada lagi barangkali jawaban yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau tidak ada kita lihat slide selanjutnya. Ya, jadi disiplin di sini itu dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu sendiri adalah terjemahan bebas dari kata belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, tepat yang disampaikan oleh Bu Samadia tadi. Jadi kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman, padahal ternyata itu adalah hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih meninggalkan kesan positif bagi murid. Tapi hukuman itu ternyata salah satu alternatif terakhir kalau tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan sebaiknya tidak digunakan sama sekali. Ya. Murid yang memiliki disiplin positif itu akan mendapat motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, kalau kita lihat di terjemahan bebasnya, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, artinya nilainya itu berlaku di semua tempat, berlaku di semua suku bangsa, bahasa, dan negara. Jadi dia bersifat lintas bahasa, lintas agama maupun latar belakang dari ras manusia. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Jadi kita datang ke sini pasti ada tujuan. Siswa misalnya melakukan suatu pelanggaran pasti memiliki tujuan. Kita lanjut, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik ini maksudnya motivasi yang ada dari dalam diri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosson pada tahun 1998. Ya, penjabaran dari nilai-nilai kebajikan itu telah diterjemahkan oleh beberapa institusi. Di antaranya kalau kita di profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka itu adalah dimensi yang harus dimiliki oleh setiap pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu kalau di profil pelajar Pancasila. Kalau menurut institusi atau organisasi IBO Primary Years Program atau PYP,
Nilai kebajikan diantaranya adalah toleransi, ya, saling menghargai, kemudian rasa hormat, integritas, ya, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut PYP, Primary Years Program. Kalau keterampilan hidup dijabarkan, nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Kalau menurut The Seven Essential Virtues, nilai kebajikan diantaranya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Seperti itu. Ya, inilah proyek nilai-nilai kebajikan yang sebaiknya ditanamkan di setiap murid-murid kita. Di antara nilai ini, kira-kira nilai kebajikan mana yang telah ada di kelas kita? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kreatifkah, kesantunankah, lurus hatikah, ketegasan, kedamaian? Kira-kira Bapak Ibu di kelas yang diajar, kira-kira nilai kebajikan apa saja yang telah ada di kelas tersebut? Jawab, toleransi, percaya diri. Iya. Tanggung jawab, Tanggung jawab. percaya diri. Ya. Percaya diri. Percaya diri. Ya. Apa bukti konkretnya percaya diri di kelasnya? Silakan dengan baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan memberikan sedikit pendapat nilai-nilai kebajikan terkhusus dalam apa yang saya lakukan seperti mata pelajaran Penjas. Jadi salah satu aspek dari segi sikap mungkin. Jadi Penjas itu bukan cuma sekedar bergerak. Jadi bukan hanya sekedar ambil bola, main bola, sudah itu ditinggalkan. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik. Salah satunya adalah tanggung jawab. Dalam contohnya adalah ketika diberikan tanggung jawab memimpin barisan, salah satunya bukan cuma ketua kelas saya berikan tanggung jawab. Intinya siapa yang saya tunjuk, artinya berani bertanggung jawab. Itu salah satunya. Yang kedua, bagian dari kepercayaan diri. Percaya diri dalam artian ketika mata pelajaran Penjas, siswa yang berani menampilkan dirinya untuk memaparkan seperti apa misalkan teknik gerakan dalam permainan bulu tangkis. Jadi salah benar itu urusan kedua. Intinya siswa dulu percaya diri menampilkan dirinya apa yang dia ketahui. Dan yang ketiga, salah satunya dalam aspek kebajikan atau sikap itu toleransi. Toleransi dalam artian saya mengajarkan kepada siswa bahwa tidak ada siswa yang sebenarnya tidak bisa. Dalam ilmu Penjas itu tidak ada bilang tidak bisa, tapi bukan berarti tidak selamanya belum bisa. Artinya ada toleransi, tidak boleh mengetahui temannya yang salah. Jadi ketika ada salah saya memberikan konsekuensi seperti meminta maaf kepada temannya. Jadi mungkin seperti itu bagian-bagian nilai kebajikan yang saya berikan dalam apa yang saya lakukan dalam mata pelajaran saya. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Andi Manto atas jawaban yang luar biasa. Jadi dalam keseharian kita mungkin dalam mengajar itu telah memberikan nilai-nilai kebajikan, tapi tidak secara tersurat itu dibicarakan. Jadi kemungkinan kita mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan yang ada di atas ke dalam proses pembelajaran kita di kelas. Ya.
Misalnya kita telah mengajarkan kejujuran dengan tidak mencontek selama proses ulangan seperti itu. Kemudian percaya diri, ya, kita memberi kesempatan kepada murid untuk bisa menyampaikan pendapatnya sendiri, gitu. Ya baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi dalam budaya positif itu ada yang juga namanya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh manusia itu memiliki motivasi dan tujuannya masing-masing. Ya, pertanyaan, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, di sini dikatakan bahwa apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau menghindari, dalam hal ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau motivasi dalam hal ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Dalam hal ini adalah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Ya. Saya kira motivasi itu bisa dijawab dalam hati oleh ibu bapak guru sekalian. Ya, di sini dikatakan ada teori yang dikemukakan oleh Dian Gosser, teori motivasi perilaku manusia. Di antaranya adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masih motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi ini adalah motivasi internal dengan tujuan yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Hukuman dan konsekuensi, restitusi. Ya, di sini ada Ada tabel di mana apabila guru memberikan hukuman, maka identitas yang terbentuk pada murid itu adalah identitas gagal. Ya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Meskipun itu tidak menyakitkan. Sedangkan restitusi adalah pilihan. Ya, restitusi adalah pilihan-pilihan yang diberikan oleh ibu guru, bapak guru kepada siswa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Lalu hukuman akan mengakibatkan murid tidak nyaman dan pengaruhnya itu untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Sedangkan konsekuensi itu hanya menyebabkan ketidaknyamanan tersebut pada waktu yang lebih pendek. Ya. Pada restitusi, proses penanganan dengan segitiga restitusi itu korban atau si target tujuan akan mendapatkan ganti dari
si pelaku tadi. Ya. Kemudian hukuman akan mengakibatkan korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi itu korbannya bisa diabaikan, sedangkan di restitusi korbannya mendapatkan ganti. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Ya, di sini ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru. Bapak Ibu sekalian silahkan mengidentifikasi melalui link yang saya bagikan di grup sekolah. Jadi Bapak Ibu sisa mengisi di situ. Yang pertama itu apakah hukuman atau konsekuensi. Ya. Ya, tapi Bapak Ibu silakan dibuka di grup sekolah. Di situ ada pamflet tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi dari pamflet tersebut. Ada di grup sekolah. Belum ada ya? Cara mengisinya adalah Bapak Ibu sisa mengklik pernyataan tersebut, kemudian memberikan nama di atas sebagai subjek, lalu dia masuk kategori hukuman atau restitusi. Tidak ada restitusi, hukuman atau konsekuensi saja. Tunggu sebentar saya buka. Jadi caranya itu bukan itu pernyataannya, terus klik add post. Ya, tambah postingan. Di situ nanti ada subjek itu namata. Namata, kemudian di bawahnya itu dia adalah itu tadi jawabannya, hukuman atau konsekuensi. Publikasikan.
Sudah itu Ya, jadi contohnya seperti kalau ada tetap di saya tidak ada tadi pernyataannya ya jawabannya. mana foto itu mau Ya, sudah selesai Bapak Ibu? lari 2 kali putaran ketika terlambat hukuman atau konsekuensi hukuman atau konsekuensi ini mau hukuman atau konsekuensi jadi dua itu juga jawabannya ini di salah satunya sih cepat di sekolah Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Padlet ini sebagai pengganti sticky note. Ya. Sehingga tampilannya di kelas nantinya bisa lebih menarik. Ya, Bapak Ibu, sekira selesai, kita lihat jawabannya seperti apa. Silakan dicocokkan dengan jawaban yang ada yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Ya, mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat. Nah, ini masuk dalam hukuman. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ada yang bisa memberi tanggapan? Ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, saya kira kalau mencatat ini karena tidak ada hal yang telah disepakati sebelumnya. Ya. Hal yang telah disepakati sebelumnya itu merupakan awal dari sebuah penerapan konsekuensi. Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit mungkin alasan kenapa bagian dari tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bagian dari hukuman karena seperti paparan pemateri tadi bahwa sesuatu yang tanpa dibahas atau dijadikan sebagai
aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat, berarti itu bagian dari hukuman. Tapi ketika sebelum kita atau sesudah kita membuat aturan seperti tata tertib sekolah, seperti ini konsekuensinya atau aturannya, berarti itu bagian dari konsekuensi. Mungkin seperti itu pemahaman saya antara perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi. Baik, terima kasih Pak Manto atas jawabannya. Ya, saya kira cukup jelas. Tadi dikatakan oleh Pak Manto bahwa hukuman itu sesuatu yang mendadak, terjadi segera. Nah, di sini ada yang menarik. Kalau kita lihat sekilas, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kira-kira apa perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Iya, sesuai dengan mapelnya dan kesepakatannya. Ada lagi mungkin tambahan yang lain? Ya, sekilas ini Bisa saja bertambah. Iya. 10 menit 5 kali putaran. Ini kan sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi ini sekilas tampak sama tapi 2 hal yang berbeda. Iya. Kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada pelajaran PJOK itu dihitung sebagai konsekuensi? Itu karena si murid, karena dia terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK sehingga belum melaksanakan pemanasan. Ya. Karena belum melaksanakan pemanasan itulah oleh guru PJOK yang bersangkutan dilakukanlah sebuah konsekuensi, yaitu dengan lari mengelilingi lapangan basket. Sehingga itulah konsekuensi yang dia dapat karena tidak melakukan pemanasan. Kalau matematika bisa kali-kali. Iya, kalau matematika bisa kali-kali. Kalau bahasa Inggris bisa kosakata. Ya, menghafal kosakata kalau bahasa Inggris. Baik, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata di sini katanya oleh ahli penghargaan itu tidak efektif. Apa itu penghargaan? Adalah benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya ada banyak sekali iming-iming bahwa ketika kita melakukan ini maka akan mendapatkan hal begini, ya seperti itu. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, karena memang motivasinya untuk mendapatkan atau yang dikejar memang untuk penghargaan tersebut. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, atau kita ingin menjaga motivasi orang tersebut. Karena kalau penghargaannya tidak diberikan, maka orang tersebut akan kehilangan energi untuk melakukan syarat atau perbuatan yang kita inginkan. Ya, ternyata penghargaan juga itu merusak hubungan. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Maksudnya dalam hal ini penghargaan tersebut diberikan sesuai proporsinya, sesuai dengan kadarnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya. Lalu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan
akan berhenti untuk mencoba. Kita lanjut. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum dalam tanda kutip mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya pada sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa meraih peringkat yang lebih unggul atau pertama. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Kita hanya bisa mengubah diri kita atas dasar keinginan kita sendiri. Ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, maka Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya. Lalu kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, di sini bisa dilihat urutan dari tahapan-tahapan pembuatan yang sebaiknya dilakukan di sekolah. Yang pertama itu adalah membuat peraturan kelas. Dari peraturan tersebut dibuatlah keyakinan kelas, nilai-nilai yang diyakini dalam suatu kelas. Kemudian keyakinan kelas ini diharapkan akan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dari lingkungan belajar yang positif diharapkan nantinya akan tercipta budaya positif yang ada di sekolah. Pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, sebagai panduan untuk menjawabnya, kita lihat seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menjawab kenapa perlu ada peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Ya. Iya. Iya. Ya, untuk mengurangi resiko cedera berat pada kepala. Ya, meskipun sebenarnya tergantung dari tingkat kecepatan. Ya. Apalagi ada lagi? Sekira itu ya. Jadi untuk mengurangi cedera berat yang ya tidak diinginkan, kecelakaan mungkin ya. Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena ya sekira ada juga peraturan gubernur tentang kawasan bebas rokok di sekolah. Iya, iya Puan. Jadi iya, merokok apalagi perokok pasif itu memiliki potensi mendapatkan penyakit yang lebih berat dibanding dengan perokok aktif. Iya. Karena lebih banyak zat beracun yang dikeluarkan oleh perokok aktif yang bisa hinggap di perokok pasif. Iya. Itulah mengapa di beberapa pembungkus rokok itu ada larangan, ada gambar berupa ayah dan bayi yang berokok dan bayi yang digendongnya. Ya, di situ ada tanda kali. Artinya apa? Artinya sangat dilarang untuk merokok di sekitar balita berkaitan dengan kesehatan pernafasan. Baik, kita lanjut. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Yang tadi contohnya adalah menggunakan helm saat berkendara di jalan raya. Keyakinan itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya
tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi perlu ada kesepakatan bersama sebelum kita membuat keyakinan kelas. Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Tapi sebelum saya lanjut, Bu Muspira, tolong cek jalan di videonya. Berjalan. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ya, keyakinan kelas itu sendiri merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Ya, jadi Bapak Ibu, ya ada beberapa peraturan lagi. Ini ada pernyataan, nanti saya bagikan lagi berupa Padlet. Bapak Ibu silakan menuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan tersebut. Nilai-nilai kebajikan itu tadi ada di nilai-nilai kebajikan universal. Saya bagikan dulu. Ya, tadi di grup sekolah itu ada lagi Padlet. Silakan Bapak Ibu mengisi berdasarkan pernyataan di atas tadi, dan inilah nilai-nilai apa kebajikan yang diisi. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya, itu merupakan nilai kebajikan apa? Bergantian atau menunggu giliran, itu apakah dia masuk di kebersihan kah? Atau nilai kebajikan tenggang rasa? Iya. Ya, nilai kebajikan inilah yang di atas yang bisa Bapak Ibu jawabkan di Padlet yang telah dibagikan.
Ya, kedamaian, ketegasan, harga diri, dermawan, kejujuran, bersahaja, percaya diri. Ada juga saling menghormati dan saling menghargai. Ya, ada juga nilai saling menghargai dan menghormati, Bapak Ibu sekalian. Ya, disiplin bisa juga. Disiplin juga sebagai nilai kebajikan. Ya, saling menghargai juga itu salah satu nilai. Ya, saling menghargai dan menghormati itu salah satu nilai kebajikan juga. Ya, kira-kira tindakan apa yang mencerminkan nilai kebajikan tersebut? Ya, ada juga saling menghargai dan menghormati, Bapak Ibu sekalian, karena di sini terbatas, tidak terpaku di sini saja, Pon. Ya, ada juga ini hanya sebagian kecil dari proyek nilai-nilai kebajikan yang ada. Itu juga aturan. Ya, ini contoh nilai-nilai kebajikan yang lain. Cara melakukan kesalahan. Maluan kita. Kalau itu jangan. Pojok semua. Tambah sedikit seperti yang kain yang warna coklat dulu, kalau tambah kain dan Tambah. Baik, kita lanjut saja barangkali. Serah. Ya. Untuk yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Di sini ada jawaban, yaitu tanggung jawab.
Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu masuk nilai toleransi. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya, dia disiplin. Kalau untuk dilarang melakukan kekerasan, itu kedamaian, menghargai dan menghormati, saling menghargai. Ya. Dilarang menggunakan narkoba, jawabannya adalah komitmen. Bergantian atau menunggu giliran, ya, keteraturan. Ya. Oke, kita lihat bersama jawabannya. Ya, untuk yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya, itu adalah nilai tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab setelah meminjam barang. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan komitmen yang telah dibentuk. Lalu dilarang melakukan dilarang melakukan kekerasan, itu nilai-nilai keselamatan, keamanan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Lalu yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran adalah nilai saling menghormati dan bersabar. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak dan merupakan pernyataan universal, yang mana pernyataannya dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya, daripada menggunakan kata dilarang melakukan kekerasan, kalimat positif yang bagus dilakukan untuk mengganti kata dilarang melakukan kekerasan adalah bersikap lemah lembut, bersikap sopan santun terhadap sesama, kepada guru, kepada siswa, kepada teman, dan kepada orang tua. Ya. Itu bentuk kalimat positifnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba adalah menerapkan pola hidup sehat. Ya, supaya terhindar dari penyalahgunaan seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam proses membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas: menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, serta datang tepat waktu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran saya di biologi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana tindakan manusia itu dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Apakah kebutuhan dasar kita? Ya, kebutuhan survival atau bertahan hidup, kebutuhan untuk love and belonging, kasih sayang, kemudian power, penguasaan, freedom, kebebasan, dan fun atau kesenangan. Ya, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis yang dilakukan secara alamiah untuk membuat kita bisa berumur panjang. Di antaranya kebutuhan akan kesehatan. Kita perlu untuk menjaga kesehatan. Kemudian rumah. Ya, bagaimana bisa sehat? Salah satunya adalah dengan membuat rumah dan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ya, saya kira di murid-murid kita ada beberapa yang kasusnya ini, kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak terpenuhi karena alasan kondisi latar belakang keluarganya. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, biasa juga ada murid yang dikucilkan. Nah, itulah yang kemudian dalam tanda kutip memberontak, menjadi tanda kutip nakal karena dia tidak diterima dalam kelompoknya. Lalu ketiga, kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk bisa dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten,
diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem, ya, menghargai diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Keempat, kebebasan atau freedom, kebutuhan untuk mandiri, otonom, dan bebas untuk memilih, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan saling mencoba hal baru dan menarik. Lalu yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu. Ya, kita analisis lagi kasus berikut. Jadi ada tokoh yang bernama Dimas, di mana dia akan bergenap berusia 17 tahun pada tahun ini. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Baik, saya sebar lagi padletnya Bapak Ibu. Ya, baik, sudah ada di grup. Silakan Bapak Ibu. Ya, kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi? Ya, ini 5 kebutuhannya. Apakah kebutuhan bertahan hidup, apakah kebutuhan kasih sayang, pengusahaan, kebebasan, atau kesenangan? Baik, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi. Jadi berdasarkan kasus Bagas ini, Bagas berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jawaban Bagas, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan yang dia penuhi adalah penguasaan.
Ya, karena dia bisa menyetir mobil, maka dia merasa keren, bisa melakukan keahlian untuk menyetir mobil. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Ya, ini kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompoknya. Ya. Lalu menyetir mobil itu seru. Ya, ini adalah kesenangan, fun. Dengan menyetir mobil, dia merasa bahwa seru, bisa membawa sebuah kendaraan, bisa berkeliling-keliling kota sana kemari. Baik, kita tinggalkan Bagas. Apakah yang akan terjadi bila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau cara pemenuhan kebutuhan dasar mereka mengganggu orang-orang di sekitarnya. Sering kita melihat murid yang bertingkah kayak kalau orang Bugis bilang kono, berlebihan, ya itu kemungkinan dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar diterima dan kasih sayang. Ya, terakhir 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, sentuhan fisik, kemudian sentuhan kata-kata. Nah, itu adalah posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya saja, tidak ada cara lain di luar dia. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dia akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, sehingga di benak anak itu dia merasa sangat bersalah atas perbuatan yang telah dia lakukan. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, yang menganggap bahwa diri mereka, oh memang ini saya orang yang salah, tidak benar. Ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut. Pada posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yes. Contoh kalimatnya, saya pikir, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya. Jadi kita menganggap bahwa murid itu sebagai teman. Suasana santai diciptakan pada posisi guru sebagai teman. Lalu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pemantau di sini adalah kita mengawasi apa yang dilakukan oleh murid-murid. Jadi ketika murid melanggar, maka akan ada konsekuensi, sehingga kita bisa mengingatkan murid tersebut akan konsekuensi yang akan dia lakukan karena melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Lalu yang terakhir posisi manajer, ialah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, kurang lebih posisi manajer seperti ini. Kita mengarahkan murid ketika dia melakukan suatu kesalahan, kita bersama-sama mencari solusi atas
kesalahan yang telah dibuat oleh murid tersebut. Sehingga nantinya murid bisa memiliki pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kita lanjut. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, namun dapat mengatur diri. Hadir kayak gitu lah. Betul sih mah. Kalau di Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya sehingga dia mendapatkan identitas sukses dan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol daripada guru. baru satu kali bang. Baru kali. Ya, pertanyaan terakhir. Kena karena lu Kira-kira kena dia di posisi apa? Apakah penghukum, membuat rasa membuat rasa bersalah. bersalah, memantau teman, atau manajer? Ya, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia di posisi apa gurunya? Membuat rasa bersalah. Ya, buat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ya, Penghukum. buat rasa bersalah. Buat rasa bersalah. Hukum. Hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Mas, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi penghukum tidak hanya menghukum dengan fisik, namun menghukum juga dengan perkataan atau verbal. Ya, jawabannya adalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Dia berbicara menganggap sebagai teman. Kemudian memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia posisinya sebagai manajer karena dia memberikan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Itu adalah posisi hukum. Kalau bapak ibu yang lakukan di kelas itu masuk dalam posisi kontrol yang mana? Sedangkan bapak ibu kontrolnya Allah. Ya. Ya. Kebanyakan kita di level 2 merasa bersalah. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah segitiga yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Jadi ada lingkungan, konsekuensi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua kata-katanya bisa seperti ini. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua orang pernah merasa bersalah. Jadi kita lakukan pada saat atau tahap pertama itu adalah mengembalikan identitas murid dari yang menjadi tadinya gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti saja semua perilaku memiliki alasan. Kalimatnya bisa seperti ibu tahu, bapak tahu, atau ibu tahu bahwa yang kamu lakukan ini pasti ada alasannya. Apakah misalnya kamu marah karena temanmu sering mengganggu seperti itu? Saya juga akan marah jika saya berada di
menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Contoh kalimatnya seperti ini. Ya. Tahukah kamu yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang salah? Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tersebut, apa yang baiknya kamu lakukan? Apakah kamu akan meminta maaf kepada teman tersebut dan berjanji tidak mengulanginya untuk memperbaiki hubungan dengan teman itu? Apalagi yang kamu lakukan? Kalimatnya bisa seperti itu. Sehingga nantinya setelah melalui tahapan segitiga restitusi ini, si murid yang bermasalah tadi bisa kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang baik karena sudah memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Ya, ini tadi contoh kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena yang sempurna adalah rokok. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan. Nah, itu contoh kalimat. Kalau validasi tindakan yang salah, misalnya kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Dan menyayangkan keyakinan. Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ya, baik. Ciri-ciri restitusi di sini bisa Bapak Ibu lihat, di antaranya adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, di mana restitusi akan menguatkan, sehingga bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan dia akan merasa diterima kembali oleh kelompok. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bersama kami pada pantun Makan durian bersama kakak. Makan durian bersama kakak. Terima kasih Bapak dari Keren sudah menyimak presentasi tadi. Setelah mengikuti diseminasi tadi, saya mendapatkan banyak ilmu bermanfaat tentang budaya positif di sekolah. Saya juga menjadi lebih tahu cara membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal, dan yang penting saya juga tahu penanganan murid yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang tujuannya untuk mengembalikan murid kembali ke kelompok dengan lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih.